Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua, hari ini kita masuk di kuliah pendahuluan blok kedokteran komunitas. Salah satu blok di bagian akhir dari perjalanan kalian untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran ya. Tim blok kedokteran komunitas koordinator adalah Dr. Sri Andriani Ibrahim, Magister Kesehatan, dan sekretarisnya adalah saya. Oke. Jadi blok ini kita akan menyelesaikan 5 SKS dalam 5 pekan. Yang keseluruhannya terdiri dari kuliah, kemudian ada PBL, Problem Based Learning, dan CSL, Clinical Skills Lab. Seperti blok-blok yang telah kalian lewati, namun ada beberapa yang spesial, nanti saya jelaskan ya. Oke, kemudian tim dosennya, ini kita punya dosen dari UNG dan juga ada beberapa dosen Unhas yang akan mengisi secara online. Silahkan kalian di sini lihat di sini, dan nanti juga akan ada jadwal yang kita share ke teman-teman mahasiswa jadi bisa dilihat. Jangan lupa ketua bloknya ya untuk bisa mengingatkan dosen-dosen ini paling lambat H-1. Lebih baik kalau kalian ingatkan H-2 ya. Ya, tata tertibnya mengikuti peraturan akademik. Kemudian bila sakit wajib menyertakan surat sakit yang valid maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan. Kalian bisa lihat di Fakultas Kedokteran tersebar ya. Ada X banner untuk X banner yang mengatur. Di situ sudah tercantum aturan-aturan berkaitan dengan pakaian rapi dan sopan menurut Fakultas Kedokteran. Untuk perkuliahan online, ya ini kalau online ya, mungkin sebagian besar atau seluruh dosen-dosen dari Unhas ini akan memberikan kuliah online kepada kalian. Jadi wajib menyalakan video dan menyalakan audio jika diminta. Ini penting ya untuk interaktif. Kalau misalnya ada dosen-dosen yang minta interaktif, tolong kalian fast respon. Ini bagian dari attitude yang baik untuk merespon dosen dan wajib untuk menyalakan video selama proses perkuliahan berjalan. Kuliahnya kita ada 33 topik kuliah. 33 topik kuliah ini terbagi di 3 blok. Mohon maaf, 3 topik besar. Topik kedokteran komunitas, topik kedokteran keluarga, dan topik kedokteran kerja. Dan perkuliahan dilaksanakan secara online dan juga offline. Untuk PBL, ya, Problem Based Learning, ini yang saya katakan tadi berbeda dari blok-blok yang sebelumnya. Bedanya di mana ini? Ya, PBL-nya dilaksanakan di puskesmas. Jadi kalian akan dibagikan kelompok-kelompok, kemudian masuk ke atau pergi ke puskesmas-puskesmas, tutorial di sana dengan tutor dokter-dokter yang ada di puskesmas. Mudah-mudahan kalian bisa banyak pengalaman dari blog ini. Nanti ada 3 modul. Modul yang pertama kedokteran komunitas. Kalian akan melakukan identifikasi masalah kesehatan dan kalian akan melihat bagaimana di puskesmas mereka menyusun program-program kesehatan. Yang kedua, modul kedokteran keluarga. Nah, ini akan menjadi menarik karena nantinya kalian akan home visit, ya, lihat problemnya langsung di masyarakat, kemudian akan didiskusikan. Namun yang ketiga modul kedokteran kerja ini tidak di puskesmas ya, hanya 2 modul ini dan modul kedokteran kerja seperti modul-modul atau blok-blok yang lain pelaksanaan PBL-nya ada case, ada kasus yang kita berikan di modul PBL, kemudian kalian bahas.
Dan ketiga modul ini nantinya akan diplenokan masing-masing modul di akhir pelaksanaan PBL. Kalau CSL, nah ini daftar CSL-nya, saya kira jelas ya, ada di modul, dan ini sebagaimana blok-blok sebelumnya yang telah lalu. Nah ini nama instruktur CSL-nya. Ada 6 topik dengan 6 instruktur. Untuk ujian, syarat mengikuti ujian CSL dan PBL, kalian harus hadir sebanyak 100%. Jadi tidak boleh ada yang absen di kegiatan CSL atau PBL ini, ya. Kuliah teori minimal harus dihadiri 90% dan tidak melakukan pelanggaran berat. Nanti presentasinya seperti ini. Penilaian ya, persentase penilaian untuk teori 85%, dan untuk OSCE presentasinya 15%. Penilaian teori terdiri dari apa saja? Ini dia, 80% ujian teori. Jadi ujian teori kita itu ada ujian topik, kedokteran komunitas, ujian topik, kedokteran keluarga, ujian topik, kedokteran kerja, dan ujian akhirnya. Dan kalian difasilitasi atau disediakan untuk bisa mengikuti ujian remedial jika belum lulus. Kemudian PBL dinilai sebanyak 10% dan tugas 10%. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Untuk jika ada pertanyaan, silahkan bisa diketikkan di kolom pertanyaan YouTube atau bisa WA saya di kontak saya yang sudah tersebar di teman-teman mahasiswa. Silahkan, saya terbuka dengan segala pertanyaan dan saya doakan mudah-mudahan kalian bisa sukses, kalian bisa berhasil menyelesaikan blok ini dengan baik dan mendapatkan nilai sempurna ya menurut kemampuan masing-masing, dan tentu saja cepat jadi dokter ya insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.